Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul, Yesus adalah hikmat kita. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayat 5. Anda tidak perlu mencari buku yang menerangkan perbedaan antara kekristenan dengan agama-agama yang lain atau mengambil mata kuliah tertentu untuk mengetahui hal tersebut. Pada umumnya, agama di luar kekristenan mempunyai ajaran bahwa manusia dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya agama Kristen sajalah yang mengatakan bahwa manusia memerlukan juru selamat, sebab ia tidak cukup besar untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun kita memerlukan hikmat dari atas untuk dapat menangkap dan menerima fakta ini. Dalam 1 Korintus 1 ayat 30 disebutkan bahwa Yesus adalah hikmat kita. Nah, kalau kita baca ayat inti di atas yang mengatakan bila kita kurang hikmat, maka kita dapat meminta dari Tuhan. Jadi jelaslah Tuhan bersedia untuk memberikan hikmat tersebut kepada kita yang memintanya. Ini adalah suatu hal yang penting sebab di dalam 3 karunia rohani lainnya yang diberikan dalam buku 1 Korintus disebutkan bahwa Yesus Kristus memberikan kepada kita hikmat, kebenaran dan penyucian dan penebusan. Semuanya itu bukanlah hasil usaha kita, melainkan merupakan usaha Tuhan kepada kita. Sama seperti hikmat yang diberikan kepada kita di dalam Kristus, demikian pula halnya dengan kebenaran, penyucian dan penebusan. Yesus adalah hikmat yang diberikan kepada kita untuk maksud agar kita mempunyai pengertian akan semua aspek pembenaran atau justification, pengudusan, sanctification, dan penebusan, redemption, di mana ini merupakan semua rangkaian keselamatan termasuk pemulihan, glorification pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Pembenaran atau justification adalah pengalaman yang kita alami saat kita memulai suatu hubungan dengan Yesus. Pengudusan, sanctification adalah pengalaman yang kita rasakan bila kita senantiasa bersama dengan Yesus. Pemulihan, glorification adalah pengalaman saat kita bertemu Yesus pada kedatangannya yang kedua kali. Kita dapat melihat bahwa semuanya ini termasuk dalam proses keselamatan kita di mana semuanya datang sebagai kasih karunia dari Yesus saja. Kiranya kita tidak akan pernah melepaskan kasih karunia tersebut sehingga kita dapat tetap bersuka cita memiliki hubungan yang erat bersama Yesus setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati.